lagi pada video pada kesempatan kali ini. Di sini aku bakal mempresentasikan sedikit mengenai sistem informasi akuntansi praktik bagian 4 pada bab e-commerce dan e-business. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Siti Nurhidayah dengan NPM 32301111009. Next ya. Sebelumnya, apa sih e-commerce dan apa sih e-business? Nah, untuk yang pertama ini kita membahas dahulu tentang e-commerce. E-commerce adalah salah satu kegiatan jual beli yang dilakukan secara online didukung dengan teknologi digital. E-commerce merupakan salah satu bagian dari e-business. Namun, untuk e-commerce lebih berfokus pada kegiatan jual beli online. E-commerce merupakan salah satu model bisnis B2B atau business to business dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Selanjutnya, apa sih e-business? Nah, di sini terdapat pengertian untuk e-business adalah seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan secara online. E-business cangkupannya lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce. Kegiatan e-business merupakan seluruh aktivitas bisnis yang melibatkan sistem informasi yang saling terhubung dan terkomputerisasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian e-commerce dan e-business. Selanjutnya di sini kita akan membahas deskripsi kasus yang akan dijelaskan pada video kali ini. Untuk deskripsi kasus tersebut diambil pada modul Sistem Informasi Akuntansi Praktik Universitas Teknologi Yogyakarta, Program Studi Diploma 3 Akuntansi. Berikut adalah deskripsi kasusnya. Valentina Rosa adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Teknologi Yogyakarta. Selain kuliah, Rosa juga mencoba untuk berjualan melalui marketplace dengan platform Shopee. Untuk nama tokonya yaitu Toko Verosa 46. Di sana Rosa menjual barang-barang aksesoris untuk pengendara motor. Untuk jenis barangnya nanti seperti jas hujan, sarung tangan sepeda motor, jaket waterproof, dan lain sebagainya. Nah, dari deskripsi kasus tersebut, di sini kita akan membahas sedikit mengenai sistem penjualan barang. Sistem penjualan tersebut sudah saya ringkas menjadi sebuah flowchart dengan alurnya sebagai berikut. Untuk yang pertama itu dimulai dengan logo mulai. Kemudian penjual mengecek notifikasi pembayaran oleh konsumen. Selanjutnya, pembayaran tadi disimpan ke dalam database pembayaran. Lalu, mengecek detail produk yang akan dijual. Setelah mengecek, selanjutnya produk akan di-packing sesuai dengan pesanan. Langkah selanjutnya yaitu mengecek detail alamat pengiriman, kemudian memproses resi untuk dicetak, lalu mencetak resi. Nah, di sini resi tersebut dicetak menjadi 3 rangkap. Untuk rangkap yang pertama digunakan sebagai input resi pengiriman dengan cara membuka marketplace Shopee, kemudian menginput resi dari ekspedisi. Selanjutnya, untuk resi yang kedua yaitu dengan cara ditempelkan pada resi paket. Jadi nanti untuk paket sebelum dikirim itu
Sebelumnya ditempel dulu resi. Setelah ditempel, kemudian paket dikirimkan kepada pihak ekspedisi. Untuk resi yang terakhir itu disimpan oleh jasa pengiriman, kemudian diarsip berdasarkan tanggal. Di sini penjelasan flowchart yang sudah dibahas tadi, tapi untuk di sini penjelasannya secara lebih singkat. Mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri untuk penjelasannya. Nah, kalau di slide sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang flowchart mengenai pembelian barang. Pada slide kali ini kita akan membahas mengenai sistem pembelian barang. Nah, alurnya tadi sudah saya ringkas pada flowchart berikut ini. Berikut tentang sedikit penjelasannya. Yang pertama, dimulai dari pembeli atau buyer yang mulai mencari produk yang akan dibeli. Kemudian, jika sudah menemukan produk sesuai keinginan, selanjutnya pembeli pasti menentukan keputusan. Yang pertama, apabila produk tidak tersedia. Jika produk tidak tersedia, maka pembeli akan mengulangi lagi dari langkah awal, yaitu dengan mencari produk yang akan dibeli, kemudian memilih produk sesuai keinginan dan memastikan ketersediaan barang. Selanjutnya, jika produk tersedia, maka pembeli akan menekan klik beli pada platform e-commerce, kemudian menginputkan nama penerima, nomor telepon, dan ekspedisi yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu memilih metode pembayaran. Nah, pada metode pembayaran ini terdapat dua keputusan yang akan dipilih salah satu. Untuk yang pertama yaitu metode pembayaran secara COD. Jika memilih metode pembayaran secara COD, pembeli nantinya akan membayar barang di saat pesanan sudah diterima, kemudian melakukan konfirmasi penerimaan. Untuk COD, datanya disimpan dalam database pembayaran COD. Untuk pilihan keduanya yaitu pembayaran secara transfer. Pembayaran secara transfer ini biasanya juga dibagi menjadi beberapa pilihan, seperti diantaranya transfer bank atau menggunakan virtual account, atau bisa juga menggunakan pay later atau bayar di akhir. Nah, setelah memutuskan salah satu metode pembayaran yang akan digunakan, selanjutnya buyer melakukan transfer dana kepada penjual. Setelah itu, buyer tinggal menunggu barang datang sampai di rumah. Saat barang sudah sampai, maka buyer harus melakukan konfirmasi penerimaan pesanan. Untuk database pembayaran secara transfer disimpan di dalam database pembayaran transfer. Berikut merupakan penjelasan secara singkat dari flowchart penjualan barang. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Next slide. Di samping adanya kemudahan dari jual beli secara online, di sini juga terdapat resiko sebagai penjual toko online. Yang pertama itu ada resiko terkait dengan pihak bank. Resikonya diantaranya sebagai berikut, seperti penundaan pembayaran atau proses clearing dan penolakan. Ini bisa terjadi karena masalah teknis. Kemudian biaya transaksi untuk setiap bank itu tentunya berbeda-beda. Dan juga biasanya ada pesanan palsu menggunakan data kartu kredit curian. Nah, untuk hal-hal seperti ini tentunya juga sangat merugikan bagi pihak penjual.
Untuk selanjutnya yaitu resiko pembayaran menggunakan e-money. Kekurangannya diantaranya pelanggan itu dapat mengajukan pengembalian dana atau chargeback dengan berbagai cara seperti barang tidak sesuai, barang tidak diterima, atau bahkan juga bisa karena penipuan. Transaksi menggunakan e-money dikenakan biaya tertentu oleh penyedia layanan pembayaran. Sebagai toko online, mungkin kita memerlukan pertimbangan untuk menggunakan pembayaran dengan metode e-money. Kemudian resiko terkait pihak supplier itu diantaranya kekurangan stok apabila permintaan pasar tinggi namun barang tidak tersedia, perubahan harga secara mendadak yang dapat mengurangi keuntungan, dan produk tidak original atau KW. Resiko terkait pihak pembeli itu diantaranya penipuan dengan menggunakan pembayaran kartu kredit palsu, pembelian dengan alamat fiktif, pengembalian barang dengan beragam alasan, dan juga ulasan negatif dan permintaan refund. Resiko terkait pihak kurir itu yang sering terjadi yaitu barang hilang atau tidak sampai pada pembeli, resiko barang rusak pada saat perjalanan karena kurir yang kurang berhati-hati, dan keterlambatan pengiriman barang pada saat peak season. Terakhir, resiko terkait pihak marketplace. Sudah jelas untuk marketplace itu membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, persaingan yang ketat antara pengguna marketplace, kemudian aturan kebijakan marketplace yang sering berubah-ubah. Prosedur untuk menangani masalah tersebut diantaranya untuk pihak bank dengan memonitori transaksi secara teratur, membeli asuransi untuk melindungi bisnis, dan verifikasi data pelanggan. Untuk pada masalah e-money itu dengan memilih penyedia layanan pembayaran yang terpercaya, disertifikasi metode pembayaran, membuat kebijakan uang yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan. Kemudian resiko pengendalian untuk supplier itu diantaranya dengan disertifikasi supplier, inspeksi barang, sistem manajemen persediaan, dan menjaga hubungan yang baik dengan supplier. Pada pihak pembeli itu dapat diatasi dengan verifikasi data pembeli sebelum memproses pesanan. Pada pihak pengirim bisa dengan membuat packing barang itu menjadi lebih aman agar barang aman saat di perjalanan. Dan yang terakhir untuk pihak marketplace itu kita bisa memperbanyak saluran penjualan serta menanggapi semua ulasan positif maupun negatif dengan sikap profesional. Sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.